Pagi ini kita berkumpul lagi Pak, bersilaturahmi dan juga kita menjelaskan program-program kerja kita ya Pak. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi sebelum mulai kegiatan seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Gusti Allah tetap melindungi dan meridhoi apa yang kita kerjakan ya Pak. Semoga itu bernilai pahala yang berkah. Itu harapan kita, mudah-mudahan diridhoi Gusti Allah. Amin. Oke Pak, jadi ini ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan. Sekarang biar agak santai gitu ya, relax, enjoy aja. Silakan duduk di sana teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf ini maskernya. Jadi kita sekarang berada di ini wilayahnya apa namanya, Guest House. House rumah, guest tamu. Gitu. Jadi mes untuk tamu, begitulah artinya ya. Alhamdulillah. Nanti mes ini juga udah beberapa kali dipakai ya. Ya kita bersyukurlah. Tetap dijaga kebersihannya ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita awali dengan bersyukur ya, pagi ini matahari cerah ya. Alhamdulillah. Jadi kita awali itu sedulur itu ada prosak-prosek kita sana. Nggak apa-apa, memang kerjaannya apa ya kayak kita juga kalau masih kecil dulu suka main-main toh, nanti main-main panjat-panjat pohon, diplei ya Kak Wis. Bersyukur masih ada teman kita yang lain yang mau menemani kita gitu. Jadi mengenai K3, pertama K3 seperti biasa saya mengingatkan APD ya Pak, APD. Nanti setelah ini kita kan biasanya kan kerja bakti bareng, baru nanti ke tempat tugas masing-masing sesuai bagiannya ya. Pakai itu APD-nya ya. Nah, itu alat pelindung diri, keselamatan diri. Yang lain yaitu mengingatkan mengenai apa itu prokes. Kemarin dari manajemen Perum Desa kita satu mengingatkan supaya melengkapi vaksinasi ya Pak. Sudah kita buatkan listnya, kondisi sampai dengan terakhir bagaimana. Alhamdulillah hampir sebagian besar sudah lengkap ya Pak. Bagi yang belum segera melengkapi, karena ternyata COVID-19 itu juga bukannya sudah hilang Pak. Sekarang laporannya malah mulai bertambah lagi gitu. Jadi kita harus tetap waspada Pak. Salah satunya dengan 5M ya, masih ingat 5M toh. Dan sekarang 6M, M-nya yang 6 toh, yaitu vaksinasi. Mengikuti program vaksinasi untuk kesehatan diri sendiri, keluarga, teman-teman sekitar kita, dan juga lingkungan kita. Gitu Pak, gitu ya. Oke, itu mengenai K3 prokes semuanya terkait dengan kesehatan kerja dan keselamatan juga ya. Itu. Terus yang lain saya mulai dengan ini program kerja kita seperti biasa ya. Setelah tiap pagi bersih bareng gitu supaya wilayahnya juga nyaman, enak, sehat, dilihat, sejuk gitu. Itu kembali teman-teman mengerjakan tugas masing-masing ya sesuai tupoksi, tugas pokok masing-masing gitu. Sesuai job desk masing-masing. Nah, gitu. Untuk yang bagian operasi dan pemeliharaan laporan Sak Juli nanti segera diselesaikan. Pemantauan sudah masuk, gitu. Teman-teman security juga laporan pergantian shift, terus form-form lain, kegiatan hariannya apa, bagian administrasi nanti diserahkan semua ke Mbak Diana untuk dikoleksi dan diserahkan ke yang berwenang, gitu ya Pak. Nah, terus yang lain saya mau coba untuk kali ini membahas mengenai ini Pak, karena kemarin Pak ada yang menanyakan pihak lain yang mungkin belum mengetahui mengenai laporan kita ya Pak, yang sudah kita buat tiap bulan itu buatnya juga sejak 2016 Pak, jadi sekarang tahun itu Pak Supri 2022 dikurangi 2016 ya.
Nah itu ya, sejak 2016 ada semua filenya lengkap tiap bulan. Nah jadi saya coba uraikan satu persatu supaya bagi yang belum mengetahui ikut mengetahui, dan teman-teman yang lain biar tahu apa sih laporan yang dibuat di sini itu apa saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, menginspirasi juga bagi yang belum membuat, dan juga untuk sebagai informasi tentang waduk Jati Karang ini ya. Oke, minta tolong disimak ya. Jadi laporan itu yang pertama itu ada 7 bagian utama itu Pak. Yang pertama itu surat ya. Surat itu ditujukan ke UPB BPWS Pemali Zona. Nah itu tembusannya nomor 1 yaitu Perum Jasa Tirta 1 Subdivisi Jasa Asa 4 Strip 1 Jatun Seluna. Itu tembusan yang pertama. Yang kedua yaitu ke Dinas PU Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga pertinggal kita, gitu ya. Nanti ada pertanyaan, kenapa kok DPU Pusdataru ikutan? Nah itu kemarin beberapa bulan yang lalu ada surat dari Pak Gubernur ke Kepala Dinas Pusdataru yang menginformasikan bahwa Pak Gubernur Jawa Tengah ingin memonitor juga kondisi bendungan di Jawa Tengah seluruhnya. Nah, itu ada suratnya di kami ada itu. Makanya kita sekarang kasih tembusan juga ke sana, setia. Dan juga ada timnya yang sekali-kali kesini juga menginspeksi, gitu, membantu memonitor kondisi bendungan ini. Gitu. Jadi itu yang pertama surat. Yang kedua yaitu lampiran surat tadi. Jadi lampiran surat tadi isinya ya Pak, isinya yang pertama itu mengenai peta lokasi bendungan ini, kemudian struktur organisasi di lapangan seperti apa, kemudian yang kedua yaitu list mengenai kunjungan tamu. Jadi tamu kita itu ada yang tamu yang dari PU atau dari Perum Jasa Tirta 1 dan instansi yang terkait, dan juga yang satu lagi kita pisahkan tamu yang umum, istilahnya non PU kalau kami. Itu kita data semua, apa keperluannya, jam berapa datang, semua lengkap mulai 2016 Pak, itu lengkap bisa dilihat. Jadi jumlahnya rata-rata tiap bulan berapa, tiap tahun berapa, kita bisa ada semua gitu, insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai setelah tamu daftar Pokmas. Jadi Pokmas yang ada di sekeliling Waduk Jati Karang itu apa saja sih? Gitu. Di situ SK pendiriannya berapa, jumlah anggotanya berapa, ada semua di situ Pak. Ketuanya Sopo, anak Ade. Kita insya Allah di barat dan di timur. Nah di situ lengkap disebutkan jelas. Ya. Kemudian informasi mengenai daftar sekolah di sekeliling bendungan ini apa saja, mulai SD sampai perguruan tinggi sampai ponpes, semua ada di situ Pak. Tiap kelurahan ada. Gitu ya, mana tahu satu saat diperlukan acara apa, itu kita punya daftarnya, sekolah-sekolah apa yang ada di sini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai list saluran alam. Itu penting Pak, saluran-saluran alam yang masuk ke waduk ini, karena itu nanti membawa sedimen Pak, membawa material, terutama musim hujan ya. Nah itu kita data tiap kelurahan itu saluran alamnya, ada yang kecil, ada yang kayak sungai gitu, itu semuanya menuju ke waduk. Nah itu sudah pernah kita jelaskan, itu salah satu yang menyumbang sedimen di waduk ini jika tidak dilakukan penanganan yang benar, misalnya membuat tak kontrol penyaring dan sebagainya itu ya. Itu sudah kita data juga, alhamdulillah ada. Kemudian informasi mengenai keamanan ya, keamanan terutama di lingkungan DMU ini kita sebutkan juga pagar keliling ini Pak, kita sebutkan di situ gambarnya, jaraknya berapa meter panjangnya, ini yang tingginya hanya 1 meter itu. Itu kan ya kurang aman ya untuk kota seperti kita ini, kan sudah dimasuki aksesnya. Itu kita udah lengkap sebutkan di situ Pak. Nah, mudah-mudahan nantinya suatu saat ada solusi untuk misalnya bikin pagar BRC yang tingginya hampir 2 meter lah. Ada contohnya di sana Pak. Itu di belakang yang 1 meter buat apa gitu kan bagus nih ya, untuk keamanan juga ya. Karena waktu ini bendungan ini salah satu objek vital nasional yang harus dilindungi. Karena kita waduknya dekat kota, jadi mudah akses itu dari mana-mana Pak. Lompat dari sini gitu. Nanti ada kejadian kayak dulu itu malah nanti bahaya gitu ya. Kemudian yang lain yaitu informasi mengenai tanaman dan ikan Pak. Jadi sumbangan-sumbangan tanaman
tanaman pohon tuh, baik di barat, di satu hijau, semuanya kiri kanan di lingkungan sini. Itu kita data ya toh. Ini sumbangan dari mana, acaranya apa, tanggal berapa, jumlah pohonnya, jenisnya apa saja, lengkap di situ ada Pak. Nah gitu ya. Yang kedua mengenai ikan, ya ikan, bibit ikan. Sama juga ini yang menyumbang siapa, ini tanggal berapa, untuk acara apa, misalnya jumlahnya berapa, jenis ikannya apa, di situ ada juga semuanya lengkap di situ ya toh. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu daftar instrumen kita, totalnya kan secara kan 98 Pak. Kita sebutkan jenis pengamatannya apa, yang bagus berapa, yang kondisi rusak berapa, ada di situ daftarnya instrumentasi. Kemudian berikutnya lagi yaitu daftar mengenai sarana-sarana di waduk ini, kita sebutkan lengkap Pak, mulai dari lantai 1, 2, 3 gedung ini, di mes ini, di semuanya kita sebutkan ya, sarana yang ada di sini kondisinya bagaimana, bagus atau enggak, kita sebutkan di situ ada list mengenai sarana-sarana dan perawatannya di situ. Kemudian itu yang B ya, kelompok B. Yang kelompok C yaitu laporan dari tiap bagian. Nah itu tadi baru laporan umum Mbak yang terkait. Tiap bagian itu kita bagi 3, ada bagian operasi, bagian pemeliharaan, bagian pemantauan. Gitu. Nah, jadi saya mulai dulu dari bagian operasi ya. Nanti minta tolong dikoreksi Pak Iskandar, Pak Eko, kalau ada yang kurang lengkap. Jadi bagian operasi itu yang dilaporkan ya Pak, itu bisa dicek di sana. Yang pertama yaitu mengenai pola operasi. Pola operasi di situ disebutkan lengkap mengenai pengamatan TMA. TMA itu pagi, siang, sore, dini hari kita amati semua di situ. Jam berapa ada semua di situ, elevasinya berapa muka air itu, kemudian mengenai inflow-nya, outflow-nya, mengenai debit waduk itu berapa, di situ ada kolomnya semua, ya, disebutkan. Kemudian mengenai data curah hujan juga di situ ada semua. Mungkin kita rekap dalam 1 bulan itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ada semua di situ lengkap ya, resumenya di situ. Selain juga tiap hari hasil pengamatan teman-teman itu masuk ke SIMBAD sistem ya namanya ya, sistem informasi bendungan dan danau. Jadi begitu ngamati langsung di situ nampak berapa inflow, berapa outflow, berapa elevasi, berapa yang limpas. Nah itu semua tiap saat kita laporkan begitu selesai pengamatan gitu ya. Dan kita kirimkan ke yang memerlukan gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang ya kita masukkan lagi ke daftar yang harus kita share gitu ya Pak Iskandar ya, untuk bagian operasi. Itu Pak. Jadi bagian operasi yang pertama tugasnya itu tadi, itu baru satu bagian aja Pak, pola operasi itu tadi selengkap ya. Kemudian yang kedua yaitu monitor mengenai CCTV. CCTV di situ kayak disebutkan lengkap juga. Ada 2 CCTV yang lokal istilahnya ya, lokal yang berdasar kontrak dulu ada berapa gitu, disebutkan kondisinya bagaimana, gambarnya kayak apa, semua ada. Kemudian CCTV online yang dari Kementerian PU Jakarta yang dipasang ikon itu ada 2 ya, 2 di sini sama di intake sana. Itu juga kita sebutkan semua kondisinya seperti apa, situ lengkap. Kemudian yang lain yaitu mengenai elektrikal, laporan elektrikal, penerangan jalan dan sebagainya, taman-taman ini. Semua disebutkan jumlahnya berapa yang rusaknya karena apa, semua lengkap di situ. Ya toh. Kemudian laporan mengenai pompa air itu. Pompa air juga macam-macam Pak. Ada pompa air termasuk yang di airi sana, ya toh. Itu disebutkan lengkap kondisinya, jumlahnya. Terus laporan mengenai solar cell. Terus laporan mengenai genset. Nah, terus itu baru bagian operasi ya. Selain itu juga Pak Iskandar ini penggawanya ketuanya itu juga melampirkan juga permasalahan di bagian operasi itu apa saja permasalahannya, terus upaya yang sudah dilakukan apa, sarannya apa, tindak lanjutnya bagaimana, semuanya lengkap di situ. Nah itu ya di situ. Termasuk foto-fotonya untuk anunya ya ada di situ. Kemudian yang terakhir yaitu foto kegiatan bagian operasi ada Pak di situ. Foto kegiatannya yang dilakukan anggotanya Pak Iskandar itu apa saja ada tuh. Jadi itu bagian operasi itu laporan semua Pak. Nah itu dihitung berapa itu? Berapa item gitu. Nah ini sekalian saya perkenalkan anggotanya Pak Iskandar itu ya. Ini biar sekalian untuk yang belum mengetahui Pak Iskandar, Acung sama kemudian anggotanya
Pak Ahmad, oke, Pak Yono, Pak Yono, Pak Kustiono, di sana itu yang di mobil balon. Pak Kustiono ya? Oh, mana Pak Kustiono? Kemudian Pak Supriyono, nah itu anggotanya bagian operasi ya Pak, nah gitu ya. Itu kenapa kok itu tugasnya sama pakai gitu. Selain juga membantu resik-resik juga itu, jadi bukan hanya di bagian operasi aja. Oke teman-teman, yang kedua yaitu bagian pemeliharaan yang digawangi kepalanya jenenge Pak Eko Panjanto. Pak Eko mana? Nah itu anggotanya yaitu Pak Mardianto. Cuma 2 orang Pak, bahkan nggak mungkin ke pemeliharaan tugasnya resik kalau Bapak sekarang. Jadi dibantu sama tenaga pemeliharaan atau istilahnya dulu harian gitu. Ada 7 orang yaitu Pak Kamim ngangkat teman ini Pak Kamim, Pak siapa lagi itu Pak Muslimul, Pak Muslimul sana, kemudian Pak siapa lagi Pak Ngatimin, Pak Rakiman, Pak Rakiman, kemudian ada Pak Rohman, Pak Suroto, nah itu matur, satu lagi Pak Natio. Alhamdulillah itu bagian pemeliharaan. Terus yang dilaporkan apa saja? Ya, harus uraikan juga toh, sama dengan operasi banyak juga gitu. Jadi teman-teman biar ikut mengetahui ya. Bagian pemeliharaan itu yang dilaporkan tiap bulan itu ya. Yang pertama yaitu daftar pengadaan sarana perawatan gitu, dan kondisinya. Nah itu ya. Yang kedua yaitu list perusahaan sarana. Perusahaan sarana Pak, lengkap Pak. Terus sarana itu macam-macam Pak. Mulai dari sarana yang di gedung di sini, kemudian trasbun segala macam gitu, alat-alat kita semuanya dilaporkan sama Pak Eko itu di situ dengan foto-fotonya. Nah gitu ya. List perusahaan sarana termasuk di dalamnya potensi area yang kira-kira longsor atau apa itu dilaporkan semua di situ. Sama apa yang sudah dilakukan itu rutin itu dilaporkan, dimonitor atau inspeksi dan segala macam di situ jelas lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu laporan bagian pemeliharaan. Itu ada biasanya di awal bulan, di pertengahan sama di akhir bulan itu Pak Eko nyebutkan di situ Pak. Laporan bagian pemeliharaan jam berapa, di lokasi mana, volume bobotnya berapa, anunya semua disebutkan situ lengkap ya toh. Formnya sesuai, bukan kita buat formnya sesuai dengan yang dilatih. Ya. Jadi semua form itu semua sudah ada sebenarnya di pelatihan ya. Kita yang menerapkan itu. Nah kemudian yang ketiga juga itu laporan kejadian itu kita masukkan juga di situ di bagian perusahaan sarana itu. Kalau ada kita punya buku namanya log kejadian Pak. Nah, kita lampirkan juga kopinya di situ Pak ya di situ. Kemudian yang terakhir foto kegiatan bagian pemeliharaan masih lengkap ya di situ. Kadang-kadang ono gambar Pak Kamim lagi rokokan sana, leren Pak anunya ada Pak. Gitu. Enggak itu dia ya. Jadi itu ya Pak, bagian pemeliharaan lengkap semua di situ dilaporkan. Kemudian yang ketiga yaitu bagian pemantauan. Nah, pemantauan ini tolong anggotanya dulu. Yang pertama Pak Didi, ya Pak Didi kenapa? Karena anggotanya cuma 2 Pak. Ya itu. Kalau saya angkut gini saya ya, angkat tangan. Kemudian yang kedua Pak Kasianto, ini Pak Kasianto. Sana yang kedua, ataupun kemudian Pak Rian, ngangkutkan video ini, bukan video. Pak Rian jalan sana sini bergerak. Mana ya? Pak Rian. Ya, nah ini tugasnya juga banyak Pak. Tugasnya banyak. Nggak mungkin 2 orang, jadi dibantu sama bagian lain juga, termasuk seperti membantu. Yaitu yang pertama pengamatan visual. Ya. Tugasnya bagian pemantauan yang pertama pengamatan secara visual Pak, secara pandangan mata gitu. Tugasnya apa? Visual tahu ya Pak. Jadi mana? Dia mengecek seluruh kondisi di sini Pak, bendungan dan bangunan pelengkap dan lingkungannya gitu ya. Misalnya bendungan itu ada nggak tonjolan, ada nggak letaan-letaan, di spillway ada nggak misalnya sambungan-sambungan itu bagaimana, di jalan-jalan itu misalnya ada nggak perkerasannya, ada retak rambut atau bagaimana, ada potensi daerah basah misalnya, itu berarti mungkin ada genangan. Itu semua diawasi ya Pak, lengkap dengan foto-fotonya. Yang kedua yaitu pendataan instrumentasi yang jumlahnya berapa itu Pak? Berapa puluh itu? Itu. Jadi mereka itu ada jadwalnya, jadwal pemeriksaan instrumen. Nah itu. Jadi ya jenenge galeri turun ke bawah 70 meter lebih itu ya biasa Pak. Dan nggak mungkin kan 2 orang nggak mungkin. Jadi dibantu sama teman-teman bagian operasi, bagian pemeliharaan
bagian security membantu juga di situ. Kita saling ada teamwork. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah berjalan dengan, menurut saya sudah bagus. Yaitu teman-teman ya, gunanya ya semuanya ada gunanya, minimal untuk nambah ilmu, gitu, nambah wawasan. Itu pemandataan instrumen. Dan dengan ada fotonya Pak, semua ada Pak, kegiatan ini semua dilengkapi foto. Kemudian di situ juga kita lampirkan juga kondisi instrumen berdasarkan cara kerjanya dan anunya sudah kita sekarang tambah itu lagi. Jadi lengkap di situ kondisinya kayak apa, jumlah yang bagus berapa, rusaknya karena apa, upayanya yang kita lakukan apa, seperti operasi tadi. Lengkap di situ ada semua. Gitu ya. Nah, itu baru bagian operasi, pemantauan dan pemeliharaan. Kemudian yang kita bagian berikutnya yang kita laporkan yaitu itu namanya dokumentasi. Dokumentasi di luar yang foto-foto tiap bagian tadi ya. Dokumentasi mengenai kunjungan tamu misalnya. Ada tamunya semua ada di situ fotonya Pak. Nah, terus dokumentasi mengenai inspeksi ada di situ. Kemudian dokumentasi mengenai briefing seperti ini Pak. Kalau sebulan ada 4-5 kali ada semua di situ. Briefingnya apa? Seragamnya, makanya seragamnya ganti-ganti supaya nggak bosan Pak. Nah kita pakai itu aja nggak bosan yang lihat itu jenis foto loh. Maka kita kadang pakai hijau, kadang pakai merah, kadang putih, kadang pakai biru, kadang pakai gitu Pak maksudnya. Bentak maksudnya dilihat biar enak dilihat ya. Kemudian di situ ada juga mengenai foto mengenai kegiatan Pokmas. Pokmas kita itu kan kiri kanan. Mereka itu kalau bapak mereka lapor terus ke kami, mereka nggak lapor ke Pak Anu, nggak lapor ke saya, ke koordinatornya toh tiap minggu tiap ada yang bentuknya foto, bentuknya video, monggo saja itu terserah masing-masing. Sekaligus kami juga mengajari pelan-pelan itu cara menyusun administrasi yang bagus. Nah, itu memang diajarinya juga pelan-pelan Pak, nggak semua sama gitu. Daya tangkapnya apanya semuanya kita saling belajar. Maksud saya juga belajar terus, belajar nggak ada habisnya Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, gitu. Jadi lengkap, mereka juga lengkap Pak laporannya, kegiatannya kita masukkan di laporan bulanan itu, gitu. Kegiatan resik-resik, kegiatan pengamanan, kegiatan UMKM, kegiatan misalnya sosial, apa saja lah, monggo saja itu menurut kemampuan masing-masing kelompok itu lah lapor. Yang penting lengkap aja gitu. Jadi maksudnya apa? Supaya kita juga tahu kegiatannya apa di rumah kita ini, semuanya kan rumah kita sendiri loh. Kita harus tahu apa yang ada di rumah kita gitu. Sehingga kalau ada apa-apa kita pun cepat gitu kan penanganan. Yang lain yaitu foto itu mengenai apalagi ya di situ event itu maksudnya kalau ada acara apa saya lampirkan di situ gitu. Kemudian mengenai tim kita ini di situ paling terakhir ada tuh gambar sampai itu tak pilih-pilih tuh gambarnya sengaja apa. Kemudian mengenai beberapa motivasi di situ ada juga situ. Jadi sekali-kali monggo dilihat laporan di sana tuh Pak, di lantai 2 monggo gitu. Dilihat gitu kalau ada waktu silakan. Supaya apa? Supaya tambah wawasannya, tambah belajar toh. Jadi hidup ini nggak bosan Pak, nggak bosan ya. Ada saja ide dan apa itu ada ya toh. Itu kita sama-sama saling belajar. Nah terus khusus bulan ini saya lengkapi laporan kita yang terakhir itu laporan khusus mengenai MEP, monyet ekor panjang trio. Itu saya lengkapi. Mulai bulan ini ya, mulai Juli ini, walaupun kemarin itu sudah kita laporkan juga ke Bapak Kepala Balai yang beliau meminta itu gitu. Di situ isinya yaitu sejarah penanganan monyet ini sejak kan ada 2 Pak, sebelum masa prakonstruksi bendungan ini. Jumlahnya berapa? 201 kalau misalnya. Kemudian selama pembangunan itu yang dilakukan apa saja sama kontraktor CU-nya itu kerjasama dengan UGM. Di sana itu studi penanganan monitoringnya semuanya ada di situ selama pembangunan Pak sampai 2014 itu selesai. Ada PHO loh, serah terima pertama itu selesai. Kemudian setelah masa konstruksi itu studinya dari mana saja yang melakukan, hasilnya, rekomendasinya apa itu lengkap. Itu saya bikin resumennya di situ Pak, lengkap Pak. Tentu saja dengan foto-fotonya segala macam Pak. Rekomendasinya apa, sarannya apa, saya lampirkan di situ semua. Gitu. Kemudian terakhir 2019 itu ada pertemuan itu terhenti karena pandemi ya. Maka kita sarankan di situ di terakhir itu untuk melanjutkan rekomendasi yang belum dilaksanakan itu karena populasinya mau MEP itu rupanya sangat besar sekarang ini toh. Kita udah merasakan sendiri toh. Sekarang ini di kiri kanan gedung kita ini ada itu kelompok. Di sebelah sana ada kelompok, sini kelompok.
bukan hanya di pulau sana, apalagi di sisi barat sana udah berapa ya? Kalau itu perlu disetujui lagi karena studi itu harus berkelanjutan Pak. Terus cara solusinya bagaimana, penanganannya nanti dibicarakan bersama melalui itu saya di situ namanya sinergi kelembagaan. Yaitu pentingnya sinergi kelembagaan, semua stakeholder, semua pihak yang terkait. Monyet ya, monyet itu kadang-kadang naik di ini atau ini Pak, goyang-goyang, terus nggak apa-apa, lampu-lampu nanti kalau dia kelaparan itu kadang-kadang lampunya dipisahin atau apa. Nah gitu, Mbak, itu dikasih Mbak Diana supaya dia anteng itu apa caranya, dia udah tahu. Kasih senyum. Jadi monyet dia ngerti Pak, kalau dikasih kita kasih senyum dia tersenyum itu dengan caranya. Gitu. Jadi itu laporan kita ya Pak yang perlu diketahui. Jadi laporan itu ada berapa kita tuh? Hampir semuanya insya Allah komplit lah Pak. Jadi minta tolong yang sudah kita kirimi itu ya dilihat-lihat lah Pak. Kalau dikirim laporan dilihat. Maksudnya apa? Untuk yang bagian anu bisa dievaluasi. Untuk kami itu lebih penting evaluasinya, masukannya. Apalagi yang sudah ada rekomendasi itu ya dilaksanakan supaya nggak kesuwen gitu ya. Waktu ini kan ini caranya supaya awet, supaya aman. Nah itu harus beberapa yang udah kita laporkan ya segera diapakan, direalisasi atau bagaimana itu kan mungkin pihak yang lebih berwenang yang mengetahui itu Pak. Nah begitu. Dan terakhir perlu kami ingatkan juga teman-teman juga semuanya, rekan-rekan Pokma semuanya. Jadi kalau ada permasalahan atau apapun supaya bagus itu ada 4 hal yang perlu diingat untuk pengelolaan terutama waktu ini ya Pak. Yang pertama perencanaan yang bagus. Kayak tadi kita misalnya gimana sih menggunakan air waduk ini supaya bagus melalui pola operasi direncana dulu melalui RAT, itu perencanaan yang bagus gitu. Semua hal guys, gimana supaya nggak ada kecelakaan ya ketiganya direncana dulu Pak, dibikin namanya gimana sih sumber masalah, gimana cara mengelolanya, gimana cara mengendalikan gitu ya. Yang pertama perencanaan, yang kedua dilaksanakan dengan bagus gitu. Udah tahu rencananya OP gini-gini ya dilaksanakan apa dengan bagus. Yang ketiga dimonitor dan dievaluasi. Kalau nggak pernah dievaluasi, hanya direncana sama dilaksanakan, ya nggak ada gunanya Pak. Kita nggak tahu apa sih kekurangannya, apa yang harus dikerjakan ke depan, gitu ya. Terus yang terakhir yaitu dilaporkan pelaporan yang bagus dan benar. Jadi nggak asal lapor, oh ini kita mana buktinya, kan dengan foto, video, gitu ya, laporan. Kalau di kita ya itu tadi tiap bulan itu laporannya lengkap Pak, jelas ada, gitu. Ada bisa dirunut kronologisnya misalnya. Semuanya sudah kita jelaskan tadi di depan ya Pak, seperti itu. Dan untuk terakhir ya sebelum saya akhiri itu bagian security, tadi bagian pendukung kita adalah security dan administrasi ya Pak. Di sini itu security ada 9 orang teman-teman itu dibagi 2 shift. Itu juga mereka selain patroli keliling juga sekarang mengisi form kegiatan pergantian shift itu apa saja, ini jam berapa, kemudian kegiatan teman-teman semuanya juga punya rapot sendiri-sendiri itu kegiatannya tiap saat apa ditulis, mereka nulis, bagus lah ya, nulis. Jadi yang punya rapot bukan anak-anak sekolah dan enggak Pak, kita pun punya rapot masing-masing gitu Pak, gitu. Udah bagus gitu. Kemudian bagian administrasi, kalau di sini saja ini dulu 3, dari 3 menjadi 2, dari 2 tinggal 1. Mana administrasi yang angkat tangan? Jenenge Bu Diana, sama itu, kita Bu Diana. Nggak apa-apa, walaupun 1 tetap semangat. Yang 1 lagi kemana Pak Diji? 1-nya dipinjam. Nah tugasnya perlu kita uraikan juga Pak supaya mengetahui ya. Tugasnya yang pertama yaitu ya laporan administrasi. Nanti bulan ini Mbak Diana jangan lari. Isinya laporan administrasi itu apa? Nah di situ ada namanya daftar inventaris barang, nah gitu ya. Kemudian daftar gudang itu buku gudang namanya. Itu mencatat barang keluar, barang masuk, gitu. Jadi kemudian RKP bulan berikutnya apa saja. Kita rencanakan dari awal bulan itu apa sih kebutuhan bulan depannya. Kemudian barang-barang yang kita terima itu ada Pak, di situ ada daftarnya. Jadi nanti tahu Pak kita, oh dalam bulan ini yang sudah kita terima apa saja, yang nggak dipenuhi. 1, kadang-kadang 2 bulan nggak dipenuhi juga Pak, nanti nggak perlu saya uraikan lagi. Nanti yang pihak keluar nanti jadi izin kok. Jadi itu tugasnya membuat laporan administrasi, gitu. Kemudian juga mencatat mengenai
logbook kejadian. Jadi dari bagian pemeliharaan dan bagian yang lain itu kalau ada kejadian apa dicatat sama bagian musisi Pak. Di buku teks sendiri dilengkapi foto, terus di situ ada komennya koordinasi korporlah bagaimana ada semua di situ. Kemudian juga membantu mengenai input data instrumen. Jadi teman-teman bagian pemantauan itu mengambil data di lapangan, nanti inputnya ke komputer induk dibantu bagian administrasi. Nah sekarang Mbak Diana Dewian itu sajanya minimal 2 orang Pak. Jadi menginput ke data komputer induk data tiap alat itu Pak. Nanti di situ keluarannya muncul grafik Pak, grafik pemantauan tiap alat. Nah itu kita dibantu Pak bagian sini Pak Iskandar untuk mengecek ya Pak. Kadang-kadang inputnya angka 5 ganti angka 1 ya jeglek kan ini kurvanya itu biasanya Mbak Diana dicek sama Pak Iskandar lagi. Setelah komplit nanti dilaporkan ke koordinator. Nah, gitu kalau saya collecting semuanya masuk ke laporan tiap bagian tadi gitu ya. Tugasnya bagian administrasi, kemudian juga kali-kali belanja atau pengadaan. Terus mencatat semua semua kebutuhan, daftar vaksinasi, kemudian apalagi itu Pak. Pokoknya itulah yang berhubungan dengan administrasi ya. Nah seperti itu. Jadi itu teman-teman ya yang bisa saya uraikan. Nanti kalau ada yang kurang lengkap mungkin ya nanti bisa dilihat sendiri di sana. Semuanya ada waktu semuanya ada di sana, monggo dilihat di sini. Kemudian data soft copy daripada laporan tiap bulan itu kami mesti ngirim Pak. Kalau hard copy-nya yang buku itu nggak mungkin semuanya dikirimi. Itu yang tertentu saja ya. Nah, kalau soft copy-nya semua dari tingkat mohon maaf dari Pak Kepala Balai, Pak Kabid, Pak Satker, PPK, Pak Poltek, BPWS Kemali Zona, kemudian Kadif, Kasubdif, Inspektor, itu dikirim Japri satu-satu Pak. Datanya itu soft copy-nya ya, nah gitu. Kemudian ke staf teknik di OP3 kita kan dibawa itu saya kirimi juga ya. Kemudian di sini dari pengawas perun jasa itu saya kirimi. Kemudian dari dinas Pusdataru ada 3 itu Pak, siapa saya lupa namanya, kirimi juga soft copy-nya gitu Pak. Jadi sebenarnya kurang nanti saya tambahin juga nanti bagian hidrologi di kantor pusat PJ1 Malang kita kirimi Pak soft copy-nya. Nggak apa-apa, soft copy kirim aja yang memang memerlukan toh. Nah, itu monggo. Dan di situ bisa dilihat lengkap Pak. Dalam 1 bulan itu apa saja. Nah itu mohon maaf nggak bisa tanggal 1 misalnya nggak bisa Pak, karena data itu harus sampai. Biasanya kita di minggu pertama ya toh, minta waktu sedikit di minggu pertama lah, kita susun dulu, kita koreksi, kita cek dulu gitu, nggak mungkin 31 selesai tanggal 1 lapor ya nggak bisa. Nah itu kita perlu waktu untuk menyusun, mengkoleksi, makanya laporan itu saya udah anukan ke teman-teman supaya dicicil gitu. Kita biasakan bikin laporan segitu banyak itu dicicil Pak, mencicil termasuk saya sendiri gitu. Kalau kita kerjakan dalam akhir bulan nggak nutut Pak waktunya. Jadi kita di waktu-waktu luang kita itu kita sambil rekreasi, anggap aja rekreasi ya itu nyicil ya Pak. Nah, gitu. Mudah-mudahan kalau sudah jadi kebiasaan itu nggak jadi beban Pak, malah jadi malah jadi semangat kita apa yang kurang apa yang itu supaya tampilan laporan itu lebih bagus gimana nanti lain kali mudah-mudahan saya pakai model apa itu grafik atau apalah kan banyak itu model-model tampilan yang bagus itu cuma belum sempat supaya enak dilihat aja gitu. Termasuk ini ya briefing gini, video begini ini termasuk laporan juga Pak. Jadi selain berbentuk buku begitu ya kita di video-video gitu yang insya Allah kita bikin itu mau dipersani. Udah berapa banyak video itu, berapa puluh video itu masing-masing kalau diperhatikan satu persatu ada poin-poin yang secara khusus dijelaskan ya mengenai tugas ini, mengenai apa saja lah, itu ada di video itu ya. Kadang-kadang kita ulang-ulang lagi supaya lebih jelas mengingat lagi ya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sementara itu ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi ini kita akhiri seperti biasa teman-teman berdiri dulu untuk menyemangati ya. Pak Rian yang bareng berdua sama Pak Rian. Gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman lebih semangat ya, lebih mengetahui juga tugas kita itu bukan tugas sebenarnya kalau untuk kami itu sebenarnya itu mengharapkan apa itu
penghargaan untuk kita lah, karena sebagai tenaga OP kita berusaha memberikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Nah, karena hidup ini cuma sekali, jadi kita berikan aja yang terbaik. Nanti yang menilai Gusti Allah, Pak, bukan dari mana-mana, itu Gusti Allah aja. Kita akan mengharap semoga yang kita kerjakan ini ada pahala dan berkah gitu ya, dan diridhoi. Itu yang lebih penting itu ya dari semuanya ya. Nah, jadi teman-teman untuk menyemangat nanti diteriakkan seperti biasa semangatnya, dan juga diakhiri dengan aplaus ya, untuk sekali lagi untuk menambah semangat kita. Dan untuk rekan-rekan sedulur Pomas di kiri, di timur dan barat Waduk ini juga tetap semangat. Matur nuwun sudah membantu kami di kegiatan OP. Untuk pihak-pihak lain juga yang tetap peduli dengan Waduk Jati Barang yang milik semua ini, kami atas nama bidang OP kantor pengelola Waduk Jati Barang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan tetap konsisten, itu ya. Saling mendukung, saling mendoakan kita semuanya ya. Oke teman-teman ya, operasi dan pemeliharaan Waduk Jati Barang, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.